Bintal adalah bekal ilmu, sepanjang hayat dikandung badan, pikiran, lahir, batin tangguh. Untuk bisa tetap menjaga kewarasan kita dan bertugas di Angkatan Laut dari awal sampai akhir kita pensiunan. Jumpa lagi dengan saya Maritim di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Di mana lagi kalau bukan podcast Naval Answer Story. Go, go, go! Hari ini kita bincang-bincang hal penting yang sering tersembunyi di balik seragam gagah dan disiplin prajurit TNI Angkatan Laut, yaitu kesehatan mental dan kekuatan batin prajurit TNI Angkatan Laut. Karena netizen kenyataannya mental yang kuat itu harus dilatih, bukan diwariskan. Dan untuk itu kita butuh pendekatan menyeluruh, menyatukan mind, body, and soul untuk menjadi satu kekuatan utuh. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan sebuah pantun. Layar terkembang arah ke utara. Cakep. Hati tenang walau badai menerpa. Cakep. Mental kuat bukan sekedar kata, tapi hasil sinergi jiwa dan raga. Cakep. Baik, netizen, sudah hadir bersama kita narasumber luar biasa, yaitu Kadis Bintalal Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif, SIPMM. Selamat datang Brigjen Kadis. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Semoga sehat selalu. Mohon izin Kadis, kita semua ini kan tahu bahwa medan tugas prajurit TNI Angkatan Laut ini tidak hanya keras secara fisik, tapi juga menantang secara batin dan mental. Disinilah peran Bintal Terpadu jadi sangat krusial. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya Kadis ya. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud dengan holistik Bintal Terpadu di lingkungan TNI Angkatan Laut? Sebelumnya kita perlu mengulas lebih awal ya, bahwa di dalam pembinaan mental, menurut doktrin induknya dalam Pinaka Baladika, itu dikenal ada 4 pilar pembinaan mental, atau masuk dalam Bintal fungsi komando ya, atau Bintal itu fungsi para pemimpin. 4 pilar tersebut adalah pilar pembinaan mental rohani, pilar pembinaan mental ideologi Pancasila. Kalau yang versi Angkatan Laut ya harus disebut Pancasila ini karena kita spesifik. Yang ketiga, pilar pembinaan mental tradisi dan kejuangan. Yang terakhir, pilar pembinaan mental bimbingan dan konseling. Nah, di dalam perkembangannya dikenal dengan istilah holistik ya, artinya begini. Holistik di sini kita tidak bisa lagi mengabaikan ya, banyak sekali faktor yang terkait dengan pembinaan mental dihadapkan dengan situasi yang berkembang saat ini atau yang tren sekarang saat ini. Hal-hal yang mengganggu kewarasan mentalnya atau ketangguhan mental itu banyak dirongrong atau banyak diganggu itu oleh situasi yang zaman sekarang semakin nyata adanya, sehingga bisa berdampak cukup luas ya, atau bisa berdampak serius terhadap ketangguhan mentalnya personil Angkatan Laut. Nah, perlu diingat juga kalau ditanya pembinaan mental personel Angkatan Laut ya, personel di sini ada 3 komponen yang berada di dalamnya. Komponennya itu adalah komponen personel militer, personel PNS, dan personel keluarga. Bagi kita semua sangat paham, sangat besar pengaruhnya keluarga terhadap personel Angkatan Laut tersebut. Ya, jadi mungkin kalau militer jelas kita ini militer, kalau PNS juga jelas. Ya, teman-teman kita ASN Angkatan Laut, keluarga jelas, mungkin suaminya koal, suaminya PNS yang perempuan, dan juga istri-istri atau jala senastri ya, dan juga anak-anak. Anak-anak pun termasuk yang harus mendapatkan perhatian dalam pembinaan mental. Karena dampaknya tadi tuh,
Demikian juga dengan keluarga. Contoh misalnya apabila ada personel Angkatan Laut yang masih bujangan, maka dia istilahnya berinteraksi langsung dengan orang tuanya dan juga kakak adiknya. Itu pun termasuk keluarga besar Angkatan Laut. Demikian juga dengan PHL mungkin ya, atau mungkin orang-orang yang bergerak di lingkungan bekerja dan bergerak di lingkungan Angkatan Laut. Demikian juga para purnawirawan, ya, itu semuanya termasuk keluarga besar Angkatan Laut. Nah, tadi saya kembalikan lagi kepada kenapa itu holistik, karena sekarang dengan adanya perkembangan yang sangat masif ya dalam globalisasi teknologi informasi itu berdampak sangat luas. Jadi teknologi informasi yang kita kenal sekarang sudah berkembang biak begitu cepat dan begitu pesat sehingga memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan kita. Dan itulah sebabnya dalam pembinaan mental tidak cukup hanya 4 pilar untuk saat ini. Saya membuat kesimpulan atau membuat semacam penelitian dan juga semacam pembelajaran dari sini. Kami simpulkan bahwa selain 4 pilar yang tadi dimaksud, ditambah 2 pilar lagi, yaitu pilar samapta dan kesehatan. Jadi tanpa kesamaptaan yang baik dan juga kesehatan yang baik, atau dalam arti kata lulus URIKES gitu ya, yang bersangkutan di Angkatan Laut belum masuk dalam kategori mental tangguh yang holistik tadi yang saya maksud. Mohon izin Kadis, di awal kami sempat menyebutkan mind, body, and soul. Untuk pembagiannya perannya, ini bagaimana pembagian peran antara mind, body, and soul? Jadi ini perlu kita pelajari dulu juga dari awal ya, barangkali ada di antara kita yang belum memahami tentang kenapa sih perlu dijaga kewarasannya personil Angkatan Laut. Mohon izin Kadis, kenapa kok sangat ekstrim dengan kata-kata kewarasan ya? Karena betul, tanpa adanya kewarasan yang kita jaga, ada kemungkinan kita terpengaruh tuh. Dalam versinya Bintal Membina Ketangguhan Mental, itu ada 3 buah pilar yang senantiasa kita coba tegakkan atau kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah mind, body, and soul. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah pikiran, lahir, batin. Nah, triangulasi 3 pilar ini kalau tidak dijaga, salah satunya rapuh, pasti akan terpengaruh. Mentalitas kita pasti akan terguncang, atau paling tidak kita akan terpengaruh. Maka dari itu, mind, body, and soul ini merupakan pilar utama yang harus senantiasa dijaga oleh personel Angkatan Laut. Dalam kategorinya kami simpulkan seperti ini. Karena sekarang dari 4 pilar menjadi 6 pilar, mind, body, soul ini menjadi representasi dari 3 kekuatan utama yang ditopang 6 pilar yang tadi saya sebutkan di awal. Contoh misalnya tadi mind itu pikiran ya. Pikiran itu ditopang oleh 2 pilar, yaitu pilar pembinaan mental tradisi kejuangan dan pilar pembinaan mental bimbingan dan konseling. Saya perlu jelaskan di sini bahwa pilar pembinaan mental tradisi kejuangan dia banyak bercerita tentang etos kerjanya personil Angkatan Laut. Kemudian juga dengan leadership, moral, dan ethics. Jadi tentang apa itu? Tentang kepemimpinan diri, bicara tentang moralitas, ya, dan juga tentang etika. Yang berikutnya adalah pembinaan mental, bimbingan, dan konseling. Dalam pembinaan mental, bimbingan, dan konseling, ini ada aspek sosialnya sangat dalam. Jadi social engineering yang dimaksud di sini tuh, manusia Angkatan Laut itu bersosialisasi. Kita kan manusia. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial. Dan kita butuh bersilaturahmi sama orang lain. Membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Butuh bantuan orang lain dalam pekerjaan kita. Seorang atasan tidak mungkin mampu menyelesaikan misinya atau tugasnya tanpa ada dukungan dari anak buahnya. Demikian juga dengan urusan keluarganya misalnya. Tidak mungkin seorang suami bisa bertahan atau bisa sukses tanpa ada dukungan dari istri dan anak-anaknya kan gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan mind tadi. Di dalam pemikirannya seorang personel Angkatan Laut tuh pemikirannya itu tadi. Kaitannya dengan trajuang karena tadi bicara tentang apa tadi? Leadership ya, kepemimpinan diri, moral dan etika, semuanya dirangkum di dalam sebuah sesanti, yaitu Trisila TNI Angkatan Laut. Disiplin,
hierarki dan kehormatan militer. Itu intinya. Kemudian yang kedua yaitu body, ya. Body di sini adalah lahir, badan kita. Di situ ada dua aspek yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya introduce tadi, perkenalkan ya, yaitu ada aspek kesamaptaan kita dan juga kesehatan diri kita. Contoh, kalau tidak lulus samapta, berarti kan kita nilainya jelek, berarti kan kemampuan fisik kita tuh rendah. Demikian juga dengan kesehatan, kalau kita tidak lulus urikes, contoh misalnya asam urat, diabetes, ya, apalagi kolesterol gitu kan. Ya sudah pastilah akan ada dampak yang membuat kita tidak terlalu sehat. Dan tidak terlalu sehat itu berdampak terhadap produktivitas, berdampak terhadap ketangguhan seseorang dalam menghadapi dinamika kesehariannya. Dan soul di sini ada dua aspek juga tadi pilarnya. Tapi di sini kita bicara tentang pembinaan mental rohani dan pembinaan mental ideologi Pancasila. Kalau saya singkatkan kan begini, dalam pembinaan mental spiritual ya, atau aspek spiritualnya kita itu, atau aspek batiniah kita itu sebetulnya hanya dua saja, diwakili oleh pembinaan mental rohani. Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini tidak akan lepas dari Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Saya mengutip dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan jin, ada makhluk lain nih yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, dan manusia. Kecuali untuk apa? Kecuali untuk beribadah kepada siapa? Kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah utamanya. Lah kalau perintah utama Tuhan Sang Maha Pencipta saja memerintahkan beribadah, kenapa kita mengerjakan yang lebih lain-lain dan tidak ada hubungannya dengan peribadatan? Sekarang buktikan, apakah semua kegiatan kita ini terkait dengan peribadatan? Silakan. Mau megang pintu, bismillah. Mau naik mobil, baca bismillah. Atau berdoa dulu. Ya, mau makan, ada doanya. Mau tidur, ada doanya. Itu semuanya ibadah. Kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Kita kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Nah yang kedua adalah pembinaan mental ideologi Pancasila. Jadi ibaratnya pembinaan mental rohani itu adalah hablum minallah kita, ya, berhubungan komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Pencipta. Kalau yang hablum minannasnya itu adalah pembinaan mental ideologi Pancasila. Contoh ya, kenapa Pancasila menjadi fundamentalnya kita dalam melaksanakan kegiatan bersosialisasi dengan orang-orang ada di sekitar kita antara manusia. Karena dalam Pancasila itu merupakan akar budaya bangsa Indonesia. Saya curiga nih, jangan-jangan ya bangsa kita ini sampai sekarang masih kuat tegak berdiri karena kita masih punya sesanti Pancasila, ya, sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa sekaligus akar budaya bangsa Indonesia yang asli. Bayangkan kita punya 17.000 pulau, dalam satu pulau aja mungkin ada berlain-lain bahasa. Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahasanya beda-beda. Jawa Barat dengan Jawa Timur mungkin sama sekali nggak nyambung tuh bicaranya. Tapi kenapa? Dalam satu pulau aja ada beda bahasa, beda budaya. Bagaimana dengan 17.000 pulau? Nah, itulah di Indonesia keunikannya, adanya pembinaan mental ideologi Pancasila menjadi sebuah representasi dalam tadi ya, hablum minannas sesama manusia. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan, itu semuanya diwujudkan. Dan ini sudah dititipkan oleh siapa? Oleh para pendahulu bangsa. Nah, oleh karena hanya angkatan laut yang menyimpan Garuda Pancasila, ya, di atas pataka jangkarnya, menjadi sangat spesifik bagi angkatan laut. Kalau tidak Pancasilais, bukan angkatan laut. Intinya korelasinya seperti itu. Nah inilah yang cukup menjadi tantangan tersendiri bagi personel Angkatan Laut. Kenapa? Karena di Angkatan Laut dikenal apa sih sebetulnya maksud dari menyimpan Garuda Pancasila di atas pataka jangkarnya. Rupanya para pendahulu Angkatan Laut sudah dengan smart waktu itu ya menyimpulkan, dengan memasang Garuda Pancasila maka cita-citanya menjadi seperti ini. Diharapkan generasi mudanya TNI Angkatan Laut di masa mendatang itu menjadi teladan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara berdasarkan Pancasila. Bayangkan, di dadanya kapal perang dipasang Garuda Pancasila itu sebagai pengingat. Anda membawa inventaris besar punya negara, menjaga kedaulatan negara, jangan disalahgunakan karena ini adalah representasi bangsa Indonesia. Makanya KRI, Kapal Republik Indonesia. Walaupun para pelaut kita, ya teman-teman kita yang bertugas di pelaut, itu tidur di atas bahan peledak, di atas bahan bakar yang berjalan gitu ya. Untuk seperti itu membutuhkan ketangguhan mental. Tidak sanggup, susah memang di angkatan laut. Tapi itulah ciri khasnya angkatan laut. Makanya bajunya aja warna putih ya. Kenapa? Untuk dituntut keikhlasannya tadi. Nggak ada orang yang lihat tuh kerjaan kita di tengah samudera itu. Kalau mau cari polisi di perempatan ada. Tapi kalau di tengah laut siapa yang mau lihat? Semuanya kembali kepada manusia-manusia angkatan laut itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalau dalam konteks pertahanan laut, apa urgensi utama dari pembinaan mental ini, Kadis? Seperti pepatah mengatakan, ya, the man behind the gun, ya, atau manusia di balik senjata yang digunakan, itu masih menjadi faktor utama tadi. Kenapa? Karena sehebat apapun peralatan perang yang ada sekarang, ya, tanpa ditopang oleh keberanian yang luar biasa, tanpa ditopang oleh mentalitas yang tangguh, saya jamin kalau mentalnya keple, kalau mentalnya itu jelek, secanggih apapun mungkin alatnya, perangnya itu yang dipakai, begitu ketemu sama musuh ternyata musuhnya lebih heboh, langsung mundur dia, ya kan? Siap. Jangan-jangan saya mati nih, kan gitu. Siap. Sementara janji kita, ya, para personel angkatan laut terutama yang di militer, apa itu? Kita ini menyatakan setia, sumpah setia kita kepada negara dan bangsa. Siap. Kalau dalam agama Islam tadi, demi Allah saya bersumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian demi Tuhan saya berjanji, ya teman-teman kita. Kalau yang Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah menyebut atas nama Sang Yang Widibasa, bersumpah. Saya bersumpah setia kepada negeri ini. Bagaimana itu? Nah, itu menjadi sebuah latar belakang. Kenapa kita harus tangguh di situ? Lalu Kadis, bagaimana bintal ideologi berperan di tengah arus globalisasi dan ideologi transnasional? Ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi begini, di dalam sila-silanya Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima, itu sudah ada pengejawantahannya atau ada terjemahannya, ditranslasikan itu. Di tahun 2003, kurikulum Dikdasmen itu atau untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu menghapus, ya, pelajaran pendidikan moral Pancasila. Diganti sama pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Yang notabene adalah miniatur dari pelajaran pendidikan moral Pancasila yang lebih luas. Karena kelanjutannya pendidikan moral Pancasila itu ada yang namanya wawasan Nusantara, ada kewiraan, ada astagatra dan sebagainya. Itu semuanya diajarkan dalam komprehensif, ya. Mengenal Indonesia itu luar dalam. Nah, sehingga di dalam butir-butir Pancasila tadi, ya, penerjemahannya Pancasila yang disebut itu namanya butir-butir Pancasila, itu ada beberapa contoh perilaku yang bisa kita kerjakan. Contoh tadi, ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia itu sangat menghargai orang yang lebih tua. Kita sebagai orang Indonesia lebih memilih bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kita orang Indonesia mengedepankan, mendahulukan ketuhanan yang Maha Esa untuk apapun yang kita kerjakan. Nah, sehingga apa? Sehingga apabila ada situasi yang berlaku sekarang, sebetulnya generasi muda Indonesia itu sudah ketitipan banyak tuh. Contoh, tidak bisa budaya luar itu serta-merta ditelan mentah-mentah tanpa ada filternya, tanpa ada saringannya. Kenapa? Karena bagi tentara, ya, atau bagi negara yang memiliki tentara dan punya pemikiran bahwa perang itu tidak melulu hanya perang terbuka yang bertempur secara berhadapan-hadapan, itu sudah terjadi yang namanya tangible dan intangible itu.
Jadi perang itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Betul. Nah, salah satu yang dinamakan perang yang tidak kelihatan adalah perang menggunakan cara lain. Contoh, bisa disuap, bisa dicontohkan dengan budaya yang mungkin tadi bisa berpengaruh terhadap generasi mudanya. Karena sebagian orang yang mungkin tidak senang dengan orang Indonesia atau negara Indonesia bisa mengatakan, wah mungkin ini nggak bisa diperangi secara langsung terbuka nih. Ya. Tapi gimana caranya? Wah kalau gitu biar aja anak-anak mudanya supaya apa? Supaya mulai lupa sama Pancasila. Supaya mulai ikut gandrung dengan budaya barat. Memasukkan budaya Nah, lain. ada pengaruh jelek. Siap. Padahal orang Indonesia itu sudah punya budaya sendiri. Siap. Yang semuanya berbasis kepada Pancasila. Pancasila. Keterkaitannya bukan hanya sebagai dasar negara karena dia menceritakan tentang pembukaan UUD 45 dan juga undang-undang dasar sendiri ya. Iya. Dan diturunkan dalam ketentaraan ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, 11 asas kepemimpinan TNI dan sebagainya. Siap. Belum di Angkatan Laut ada Trisila Angkatan Laut menjadi sebuah pengejawantahan atau diterjemahkan dalam sebuah tindakan-tindakan yang tidak boleh bertentangan tadi. Harapannya bisa dicuarakan oleh para manusia-manusia Angkatan Laut yang baik-baik ini. Dan kita di dalam Angkatan Laut senantiasa nih untuk bisa menjadikan pegangan kita ini cukup bersandar dengan Trisila ya, lebih lanjut lagi Sabta Marga Sumpah Prajurit dan langsung pegang 6 pilar yang saya sebutkan tadi. Ada 6 pilar yang holistik bintal terpadu tadi. Sehingga inilah menjadi tameng ya untuk bisa menghadapi situasi sekarang yang menurut saya kian tidak menentu. Dan mungkin sudah saatnya kita mempelajari lebih dalam agar bisa memperkuat ya holistik bintal terpadu ini dalam menjadikan kebermanfaatannya itu bagi personel Angkatan Laut secara umum. Kalau untuk bentuk konkretnya sendiri dari pembinaan tradisi kejuangan di TNI Angkatan Laut itu apa, Kadis? Demikian juga dengan pembinaan mental tradisi kejuangan ya. Tadi saya sebut ya bahwa inti dari tradisi kejuangan ini adalah etos kerja atau kinerjanya para manusia-manusia Angkatan Laut. Cengeng kah? Ya, keple kah? Atau malah sebaliknya gitu kan. Punctual, on time misalnya kan gitu. Disiplin, hierarki, kehormatan militer. Kita akan berkaca dari apa yang sudah ada di dalam tubuhnya Angkatan Laut sendiri. Di Angkatan Laut ada Trisila. Trisila ini merupakan sesanti utama bagi kita dalam melaksanakan tugas. Di Angkatan Laut dikenal, Maritim tahu bahwa kita sampai sekarang masih wajib melaksanakan PDD khas Angkatan Laut, bukan? Nah, terus ditanya, apakah orang yang sudah berkeluarga itu tidak perlu melaksanakan lagi PDD khas Angkatan Laut karena sudah berkeluarga? Jawabannya gimana? Masih. Siap. Kenapa? Karena PDD khas Angkatan Laut atau peraturan dinas dalam Angkatan Laut mengatur ya semacam daily schedule untuk kita sebagai manusia Angkatan Laut mengerjakan kegiatan, melakukan kegiatan rutin ya dalam keseharian dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Daily activity yang harus dipatuhi. Saya sudah berkeluarga. Terus waktunya istirahat malam jam berapa? 22.00, 10.00 atau jam 22.00. Apakah orang yang sudah berkeluarga itu tidak perlu istirahat? Perlu. Silakanlah beristirahat pada pukul 22 itu. Supaya apa? Supaya besok kita segar lagi melaksanakan tugas atau bekerja kembali supaya segar. Demikian juga dengan yang lain-lain. Kita atur dalam meja, di atas meja kita ada job description. Kerjaan itu memandu kita supaya kita fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Nah, itulah makanya disebut etos kerja itu gitu. Dan di situ pun membutuhkan sebuah ketangguhan mental. Kalau orang yang mentalnya tidak tangguh, tidak fokus, tidak konsen dengan apa yang dikerjakan, bahkan dengan tidak disiplin itu menyebabkan orang malah banyak kehilangan momen atau banyak kehilangan jadwal yang dia jadwalkan sendiri. Itu sebuah kontraproduktif terhadap produktivitas itu sendiri. Nah, demikian juga dengan
hierarki. Nah, kalau dengan hierarkinya tadi ya, mental kejuangan di sini, trajuang di sini, karena kita kan punya tradisinya banyak ya. Siap. Di kita ini ada sistem senjata armada terpadu. Bayangkan, TNI Angkatan Laut adalah angkatan yang mampu ya, bukan, saya tidak menyebut angkatan lain ya, ini hanya Angkatan Laut ya. TNI Angkatan Laut adalah angkatan yang mampu melaksanakan tugas tempurnya sendiri. Karena di dalam tubuh Angkatan Laut itu ada 4 pilar yang disebut dengan sistem senjata armada terpadu. Ada orang armada, orang-orang kapal dengan segala macam lingkungannya ya, dengan kehususannya bisa bekerja di kapal, bisa melaksanakan tugas di kapal. Ada penerbangan atau penerbangan Angkatan Laut, penerbal. Siap. Dengan pesawat dia bisa melakukan pekerjaan itu dan sampai akhirnya bekerja sama dengan kapal. Untuk melaksanakan tugas menguasai daratan, ada marinir kan gitu ya. Ada pasukan yang bisa digerakkan dari kapal untuk menyelesaikan sasaran di daratan. Dan juga ada pangkalan. Pangkalan ini adalah kita ini. Sekarang kita pun di Mabesar sedang ada di pangkalan. Pangkalannya Angkatan Laut kan. Untuk mensupport, menyiapkan segala sesuatunya, mensupport logistiknya, menyiapkan bahannya segala macam, bekalnya segala macam, itu diambil dari pangkalan. Sehingga keterpaduan 4 pilar ini, SSAT ini atau sistem senjata armada terpadu ini menjadi sebuah keniscayaan bagi Angkatan Laut untuk bisa mengerjakan itu. Baik. Itu sebagai salah satu contoh yang konkretnya seperti itu. Baik, tadi kan ada mind, body, and soul. Dalam hal mind, bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling bagi prajuritnya? Bagi teman-teman yang bergerak dalam kerohanian, ya, semua aspek kehidupan itu menjadi sebuah tuntunan tuh dari agama. Saya sudah sebutkan tadi kan, berbasic ibadah. Dan kalau misalnya teman-teman di psikologi bilang, wah ada orang yang kena kecelakaan, terus dia trauma, gitu kan, jadi takut naik sepeda motor, nggak mau lagi naik sepeda motor. Kenapa? Karena masih kebayang dia celaka begini-begini. Nah, kalau orang psikologi mungkin dengan cara pendekatan kejiwaan dia melakukan itu. Tapi kalau orang bintal, kami menggunakan bintal rohani dengan pendekatan agama, kami berikan healing itu. Contoh, Mas, ayo mari kita berdoa, sholatnya ditingkatkan. Mungkin kemarin tuh kurang sholatnya ya. Atau Mas, ayo kita sekarang berzikir, ayo kita mengaji Al-Quran, ayo kita bersekutu dalam doa di gereja, membaca doa, mengingat-ingat lagi bahwa kita bersyukur masih dikasih keselamatan, padahal waktu udah celaka dari sepeda motor. Yang Hindu juga begitu. Yang agama Hindu bahkan ada sebuah ajaran dikatakan istilahnya keseimbangan antara manusia, alam, dan lingkungan. Maksudnya manusia, Tuhan, dan alam. Ada Trihita Kirana. Keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Seperti itu. Makanya mereka melaksanakan ibadah pagi, siang, sore malam. Malam untuk menjaga tadi keseimbangan jiwanya tadi. Sama seperti umat Islam ya, 5 kali dalam sehari kan, gitu. Nah seperti itu. Penting sekali dalam arti kata bintal ini dijaga karena keterkaitannya dengan agama. Iya. Terakhir Kadis, apa pesan Bapak Kadis kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut terkait ketangguhan mental ini? Kepada seluruh personil TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas, saya menitipkan satu pesan bahwa bintal adalah bekal ilmu sepanjang hayat di kandung badan. Kita sampaikan di sini kalau disbintalal, saya bilang itu kan, pikiran, lahir, batin tangguh. Ya, harus tangguh kita untuk bisa tetap menjaga kewarasan kita dan bertugas di Angkatan Laut dari awal sampai akhir kita pensiun nanti. Baik Kadis, kadang yang paling berat bukan angin di laut, tapi badai di dalam pikiran sendiri ya. Itu masalah mental itu. Siap Kadis. Tapi hari ini kita diajak melihat harapan dengan Bapak Kadis bahwa dengan pendidikan pendekatan holistik, ketangguhan bisa dibentuk secara perlahan tapi pasti. Nah, bincang-bincang bersama Kadis Bintalal hari ini tuh kayak merecharge mental kita. Bukan cuma buat prajurit nih Kadis, tapi juga buat kita semua. Ternyata mind, body, and soul itu bukan sekedar slogan, tapi kunci ketangguhan yang hakiki.
Baik, terima kasih nih kepada Bapak Kadis Bintalal sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini podcast bersama kita. Semoga pesan-pesan yang dibagikan bisa menjadi bahan renungan sekaligus motivasi bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan juga kita semua yang tengah berjuang menjaga ketangguhan dalam medan kehidupannya masing-masing. Tadi kita buka podcast ini dengan sebuah pantun, Bapak. Ya, baik. Kita tutup dengan sebuah pantun lagi. Tegak berdiri di ujung dermaga. Cakep. Laut luas jadi saksi setia. Cakep. Jaga mental, jaga jiwa raga demi Cakep. tugas dan bangsa tercinta. Baik. Netizen tetap waras, tetap sehat, dan tetap kuat. Sampai jumpa di podcast inspiratif berikutnya. Podcast Naval Untold Story. Go, go, go. Disbintalal. Pikiran, lahir, batin, tangguh. Jala Seva. Jaya Mahe.